Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Litvina Novita Beka, semester 3D dengan NIM 24 15 30 19 04 057. Saya akan mempresentasikan tugas desain pembelajaran musik dengan menggunakan mapping. 4 elemen desain pembelajaran musik. Yang pertama, tujuan. Alasan saya memilih pendidikan musik sangat mempengaruhi arah tujuan tersebut. Pada awalnya, saya hanya memiliki hobi mendengarkan lagu dan bernyanyi. Saya belum memiliki ketertarikan sama sekali untuk belajar lebih dalam lagi tentang musik. Dan saya juga belum memiliki kedisiplinan yang kuat untuk latihan. Ketika memutuskan untuk masuk pendidikan musik, saya ingin belajar lebih dalam lagi bermain alat musik dan menambah wawasan tentang musikal, dan menjadi pendidik musik yang mampu menginspirasi siswa. Tujuan ini menjadi motivasi utama yang mendorong saya untuk terus belajar meskipun prosesnya tidak selalu mudah. Definisi tujuan yang pertama, pernyataan tentang kemampuan, keterampilan, sikap, dan pengetahuan musikal yang harus dicapai peserta didik setelah proses belajar. Fungsi dari tujuan yang pertama, memberi arah batasan pembelajaran. Yang kedua, menentukan materi apa yang harus dipelajari. Yang ketiga, menjadi dasar penilaian hasil belajar. Peran tujuan yang pertama, menjadi kompas pembelajaran musik. Yang kedua, menggambarkan kompetensi musikal yang ingin dibentuk. Alur hubungan tujuan. Tujuan, siswa dapat membaca not. Materinya nilai nada, garis para nada, kunci G, dan latihan membaca not. Yang berikut materi. Selama saya kuliah, saya mempelajari teori musik, sejarah musik, vokal, teknik dasar instrumen. Materi-materi tersebut membantu saya memahami musik bukanlah hanya kegiatan bermusik, tetapi sebagai ilmu yang memiliki struktur, logika, nilai pendidikan. Dengan mempelajari berbagai aspek musik, saya merasa semakin mampu mengembangkan kemampuan musik saya, sekaligus mempersiapkan diri sebagai calon pendidik. Yang berikut definisi materi. Isi atau bahan ajar yang digunakan mencapai tujuan, misalnya ritme, melodi, teknik vokal. Fungsi dari materi menjadi isi utama dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menjadi acuan guru untuk memilih metode. Peran materi menjadi jembatan antara tujuan dan proses. Yang kedua, menyusun pengalaman secara sistematis. Yang berikut alur metode. Setelah materi dipilih, guru menentukan proses atau metode yang efektif. Contohnya seperti materinya tentang ritme dan prosesnya tepuk ritme dan memainkan perkusi. Yang berikut proses. Awal masuk kuliah, saya sering merasa malas berlatih dan belum sepenuhnya memahami pentingnya konsisten dalam musik. Namun, seiring berjalannya waktu, saya mulai menyadari bahwa kemajuan tidak akan datang tanpa usaha yang rutin. Saya melalui latihan individu, kerjasama dalam ansambel, memberi umpan balik dengan dosen, dan berdiskusi dengan teman sekelas. Proses ini mengajarkan saya bahwa pembelajaran musik adalah perjalanan panjang yang membutuhkan ketekunan, kesabaran, dan kemauan untuk terus memperbaiki diri.
Definisi proses, langkah, metode, strategis, serta aktivitas belajar yang dilakukan peserta didik dan guru. Yang kedua, fungsi proses, menggerakkan interaksi belajar dan mengajar. Yang kedua, menumbuhkan pengalaman musikal yang bermakna. Peran proses, membentuk keterampilan musikal secara langsung melalui aktivitas praktek. Alur proses, proses belajar yang sudah dilakukan harus diukur dengan evaluasi yang sesuai. Yang berikutnya, evaluasi. Melalui evaluasi praktek instrumen ujian vokal, penilaian teori, dan penilaian proses latihan, saya dapat melihat perkembangan diri dari waktu ke waktu. Evaluasi tidak hanya berfungsi memberikan nilai, tetapi juga membantu saya memahami kekuatan dan kelemahan yang perlu diperbaiki. Refleksi terhadap hasil evaluasi membuat saya semakin sadar bahwa perubahan besar dalam diri saya adalah meningkatnya kedisiplinan dan pemahaman musik yang lebih matang. Definisi dari evaluasi, pengukuran untuk mengetahui sejauh mana tujuan tercapai melalui tes kinergi, observasi, dan ujian praktek. Fungsi dari evaluasi, mengukur keberhasilan proses dan pencapaian tujuan. Yang kedua, menjadi umpan balik guru dan peserta didik. Peran evaluasi menjadi kontrol kualitas pembelajaran. Yang kedua, menjamin pembelajaran berjalan objektif dan terukur. Alur dari evaluasi, hasil evaluasi memberi umpan balik apakah tujuan tercapai. Jika tidak, guru dapat memperbaiki materi atau proses pada pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.